dialog yang kita lakukan dari perwakilan mahasiswa ini ya, itu kita justru tidak mendapatkan jawaban. Kita tidak menemukan titik terang sebenarnya atas persoalan sengketa tanah yang ada di Gili Sudah itu gitu. Dimana kita menuntut apa yang kemudian menjadi landasan putusan ini bisa dilangsungkan, tetapi justru dari jubir ini menjelaskan kita tentang mekanisme suatu pengadilan ini mengambil keputusan. Jadi kan kalau misalkan kita dijelaskan mekanisme itu kan yang kemudian menjadi tanggung jawab pengadilan, bukan itu poinnya. Tetapi apa landasannya? Sehingga kan tadi dijelaskan juga di tahun 74 itu kenapa bisa melegalkan adanya jual beli. Nah, ini yang tidak dijelaskan. Kembali lagi ke Undang-Undang Pokok Agraria tentang bahwasannya tanah yang sudah dihuni sekian tahun itu udah menjadi milik masyarakat, dan ini yang tidak dipertimbangkan. Itu yang pertama yang kita pertanyakan. Terus yang kedua, kita dari pihak mahasiswa ini justru ingin memberikan gambaran kepada hakim pengadilan untuk mempertimbangkan. Kenapa? Karena kita melihat di sana bahwasannya potensi ekonomi masyarakat besar, dan mayoritas masyarakat yang ada di Gili Sudah ini hidupnya dari sektor ekonomi di bidang pariwisata, dan ini akan mengganggu. Terus yang kedua terkait keamanan. Lalu pihak jubir juga melemparkannya, oh ini nanti koordinasinya dengan APH, dengan kepolisian. Jadi dia yang meng-cross check apakah ini aman atau stabil dan segala macam. Dan jadi kita selalu mendapatkan tanggapan-tanggapan seperti itu. Justru kita memberikan saran agar ini dipertimbangkan, malah ini dilempar kembali gitu. Artinya persoalan eksekusi ini apa kata dari Polres berarti ya? Iya, apa kata dari Polres pada akhirnya gitu, yang menentukan bagaimana di keamanan. Ya kita tahu. Kemudian yang sangat saya sayangkan sekali ketika pihak jubir mengatakan ya namanya juga eksekusi, kalau misalkan terjadi pertumpahan darah ya seperti yang ada di mana-mana. Ini kan sama saja, seakan-akan bahwasannya ya kalau misalkan terjadi pertumpahan darah ya itu hal yang wajar gitu. Kenapa? Ya karena memaksa masyarakat dipaksa keluar yang nggak mau. Kan konteksnya bukan ke sana gitu. Marilah kita melihat secara general, secara holistik lah kita melihat persoalan ini gitu. Ya, kondisi di lapangan sekarang di Sekotong terutama di Gili Sudah itu dengan adanya dengan adanya eksekusi yang akan dilakukan oleh pihak pemohon ini, suasananya sekarang ini tidak kondusif karena menurut mereka dengan adanya eksekusi ini, mereka beranggapan bahwa eksekusi ini akan membias buruk terhadap perekonomian warga di sana, kemudian terhadap kelancaran daripada aktivitas pariwisata di sana, karena yang selama ini kami ini warga Sekotong itu khususnya mati-matian membangun daerah pariwisata itu supaya bagaimana caranya Sekotong ini maju. Akan tetapi dengan adanya hal yang seperti ini mengakibatkan buruk bagi sektor pariwisata yang ada di Sekotong, karena warga-warga ini, khususnya kami dari warga sana, inilah di pariwisata inilah kami makan, terutama rekan-rekan bootman kami gitu. Dia sudah enak selama ini, mereka bawa tamu, kemudian ada akomodasi di Gili Sudah itu. Ya, di sana ada feedbacknya lah antara bootman, kemudian pengelola restoran dan hotel yang ada di Gili Sudah, di Gili Nanggu dan yang lain sebagainya. Akan tetapi dengan hal-hal seperti ini kan mengakibatkan situasi yang tidak aman, dan sekarang ini situasinya memang tidak aman karena banyak dukungan itu tumpah ruah, dukungan itu dari masyarakat setempat yang memang tidak ingin aktivitas wisatanya mereka itu yang merupakan mata pencahariannya mereka itu diganggu dengan adanya eksekusi yang akan dilakukan oleh pihak pemohon eksekusi. Baik, bisa dikatakan ada penurunan omset ya Mas terhadap Oh jelas, drastis sekali, penurunan omset itu drastis sekali. Karena dengan adanya ini kan tamu-tamu pada yang datang itu sudah takut. Ada apa ini? Ada apa? Sedangkan
tamu-tamu yang ada di sini ini kan bukan hanya tamu mancanegara, akan tetapi lokal juga. Nah, dari situ mereka tahu dengan adanya konflik yang ada di daerah kami ini, di Gili Sуда ini, itu yang mengakibatkan omset daripada mereka itu turun drastis, malah akan menimbulkan tamu yang mancanegara ataupun lokal ini tidak akan berkunjung lagi ke daerah Sekotong karena mereka merasa tidak aman dengan adanya hal-hal yang seperti ini. Merasa ketakutan juga ya? Merasa takut. Itu karena ini kan seolah-olah ini bentrok antar warga karena sudah berkubu-kubu. Ada yang berpartisipasi membela kami dari pihak pemilik yang memang sah menurut kami. Kemudian ada juga yang berada di pihak pemohon, dan ini akan menimbulkan gesekan-gesekan antar warga. Acara eksekusi ini totali itu akan berimbas buruk kepada sektor pariwisata yang ada di Sekotong.